Oke, thank you untuk semua yang sudah hadir on time. Jadi nanti akan ada dari EPU Malaysia, dari Marinda untuk present tentang EPU-nya. Silakan, Marinda. Oke, thank you. Oke, ini mungkin sedikit refreshment. Jadi kita bakal share sedikit tentang salah satu universitas swasta yang ada di Malaysia. Thank you, Margaret, udah diinfoin, udah diberikan waktu khusus untuk APU untuk sharing. Jadi mungkin kita mulai aja. Yap, bisa kita start aja. Oke, siap. Nanti kalau koneksinya agak buruk, nanti tolong diinfoin ya kalau ada Sip, sip. putus. Ya, Oke, thank you. Hai semuanya, kenalin saya Marinda, perwakilan dari Asia Pacific University, salah satu universitas swasta yang ada di Malaysia. Jadi ini mana tahu bisa menjadi salah satu universitas yang bisa kalian bantu untuk di-share ke anak-anak di Indonesia. Oke, dan ini mungkin aku sedikit refreshment kenapa Malaysia, karena kan ya pasti punya partner dengan banyak universitas di berbagai negara. Dan kenapa Malaysia? Karena Malaysia ini adalah salah satu opsi yang mungkin kita bisa bisa bilang cukup terjangkau in terms of study cost and living cost. Biayanya tuh mirip banget sama Indonesia. Jadi biasanya kalau anak-anak yang targetnya ya, anak-anak ini pengen ngelanjutin kuliahnya di Jakarta atau Surabaya atau mungkin Bandung, itu mereka pasti punya budget untuk masuk ke Malaysia sebenarnya. Jadi itu targetnya kita. Jadi anak-anak yang memang bisa kuliah di ibu kota, di kota-kota besar di Indonesia, itu adalah target-target kita untuk lanjutin tadinya di Malaysia. Jadi kita bisa offer ke mereka. Karena sometimes mereka ini belum ada bayangan uh, apakah Malaysia ini semurah Indonesia nggak? Ataukah mereka bisa afford nggak nih kuliah di luar negeri? Nah, kalau budget-budget mereka, budget-budget Jakarta, budget-budget Surabaya, pasti bisa mereka lanjutinnya sebenarnya ke Malaysia. Nanti aku ada satu slide affordable, akademik standarnya Malaysia itu masih masuk kategori yang cukup tinggi. Jadi akademik standarnya Malaysia ini uh, tergolong internasional, jadi sudah direkognisi worldwide di berbagai negara gitu. Jadi walaupun mereka S1-nya di Malaysia, nanti S2-nya pengen ngelanjutin misalnya ke UK atau ke Aussie, itu nggak ada masalah karena ijazah kita itu sudah berlaku internasional. Dan banyak juga yang menjadikan Malaysia itu batu loncatan, jadi mereka bisa kayak doing transfer 2 tahun di Malaysia, setahun di UK atau di Aussie, atau setahun di Malaysia, 2 tahun di negara tujuan, gitu ya. Jadi um, banyak yang melalui pathway Malaysia, jadi jatuhnya tuh bisa lebih hemat biaya nih dibanding mereka langsung directly 3-4 tahun di Inggris atau di Aussie. Jadi ini alasan-alasan kenapa orang banyak memilih Malaysia untuk melanjutkan further study-nya mereka. Oke. Nah, ini mungkin data rata-rata lah ya untuk biaya hidup di Malaysia rata-rata 6 sampai 7 juta, 1.500 sampai 2.000 ringgit untuk uang hidupnya. Ya kalau by data di sini kita kan juga sama-sama bisa lihat dan kita sama-sama tahu memang Malaysia ini paling terjangkau, affordable in terms of study cost and living cost dibanding negara-negara lainnya yang menjadi tujuan anak-anak untuk melanjutkan pada studinya mereka. Oke, jadi ini aku juga udah rangkum. Kenapa APU? By the way, aku juga alumni dari APU, dan ini adalah alasan kenapa aku dulu memilih APU waktu aku dulu SMA ya, pas mau lanjutin perkuliahan. Jadi di sini aku udah rangkum ke 3 poin. Jadi poin pertama, APU itu adalah universitas yang memang fokusnya lebih ke dunia kerja. Jadi mereka tuh nyiapin student itu untuk ready masuk ke dunia kerja. Dan hal simple yang kita terapin dari awal sampai sekarang ini adalah dengan pakaian. Jadi kalau kuliah ke kampus, itu kita nggak boleh nih pakai celana pendek, pakai tank top, crop tee, jeans, t-shirt, itu nggak boleh. Jadi mereka ke kuliah, ke kelas untuk urusan akademik, itu mereka harus menggunakan pakaian yang profesional. Pakaian yang ya posisikan diri kita ini mau masuk ke dunia kerja, pakaiannya kurang lebih seperti itu. Karena APU ini masih percaya kalau
kita terbiasa dengan pakaian yang rapi, pakaian yang profesional, pelan-pelan pasti karakter kita akan kebentuk ke arah yang lebih dewasa, lebih mature, lebih profesional. Nah, ini yang kita masih believe dan kita masih terapin sampai detik ini gitu ya, untuk in terms of pakaian gitu ya. Dan yang kedua juga, APU ini terkenal dengan international students. Kita di-rated nomor 1 di Asia dan Malaysia sebagai universitas yang punya international learning experience. Jadi kita punya student lebih dari 130 negara, jadi benar-benar campur banget dari negara-negara yang mungkin kita tidak familiar sampai yang kita familiar tuh ada di APU gitu ya. Terus yang terakhir karena jurusan. Jadi jurusan yang APU offer ini kebanyakan jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Jadi jurusannya tuh lebih ke future proof. Jadi kita nggak banyak sih offer jurusan, tapi yang kita pastikan jurusan yang kita offer rata-rata adalah jurusan-jurusan yang bisa membantu dan membawa student ini untuk masuk ke dunia kerja gitu. Oke. Okay? Nah, untuk US Nageng sendiri ini pasti sangat sering dipertanyakan oleh student-student di Indonesia ya, rankingnya berapa, biasanya seperti itu. Dan kalau di APU sendiri, kebetulan kita baru berkontribusi di QS itu tahun 2022. Jadi nama APU itu baru ada di 2022 ke atas. Jadi 2022 ke bawah memang kita nama kita tuh tidak ada di listnya QS karena kita belum berpartisipasi di QS di 2022 ke bawah. Dan dari 2022 kita berpartisipasi ini, result kita keluar di Asia itu di 2023, terus di 2023 ke 2024 ranking pertama APU di dunia. Jadi QS Ranking World-nya baru keluar yang pertama itu 2023-2024. Nah, untuk ranking awal start awal kita itu kita masuk ke top 700 tepatnya di ranking 621 gitu. Jadi bagi aku it's a good start untuk APU ada di ranking 621 karena yang pertama APU ini bukan University of Research. Jadi kita ini fokusnya lebih ke applied, lebih ke cosmos, jatuhnya lebih ke industri. Jadi kita tidak banyak jurusan-jurusan yang mainnya ke research. Kita sama-sama tahu kalau QS kan rata-rata kalau kita mau istilahnya ada di ranking-ranking atas, mostly kan universitasnya kebanyakan adalah research university, kebanyakan adalah mature university. Tapi in terms of umur sendiri, APU itu bisa masih tergolong kayak barulah kita bilang ya 34 tahun, masih setengah dari umur teman-teman universitas lainnya yang kalian sering dengar di Malaysia. Dan dengan umur segini kita ada di ranking 621, I guess it's a good start. Jadi kita looking forward untuk ke depan ranking-ranking untuk tahun-tahun ke depannya, semoga bisa growing terus karena beberapa sekarang kita juga udah fokus masukin beberapa jurusan-jurusan yang mainnya ke arah research juga. Jadi ya looking forward lah untuk future untuk rankingnya APU sendiri. Oke, tapi untuk ranking 621 ini over kita masih di atasnya Univ kita ya kita bilangnya Univ teman kita lah ya yang sama-sama kuat banget di teknologi, yang sama-sama fokusnya ke arah teknologi di Indonesia. Ada BINUS, nah kita masih di atasnya BINUS, kita masih di atasnya Ritsumeikan Asia Pacific University. Jadi for me it's a good start untuk APU ada di ranking 621. Oke. Nah, di QS itu ada dua sistem kan, ada ranking, ada rating. Nah, kalau untuk rating sendiri, APU ada di rating 5 bintang plus, satu di antara sekarang udah ada 23 universitas, jadi satu di antara 23 universitas yang dapat rating 5 bintang plus. Nah, rating ini itu adalah penilaian depends on kategori. Jadi ada kategori-kategori yang QS nilai untuk setiap universitas. Jadi untuk kayak teaching, internationalization, facility, employability itu rata-rata APU dapat di 5 bintang plus. Jadi kalau untuk rating, kalian tidak perlu khawatir untuk akreditasi APU sendiri. Oke. Dan ini juga paling recently, jadi kita the first Malaysian University yang dapat QAA accreditation. QAA adalah agensi yang mengakreditasikan univ-univ yang ada di UK, dan APU mendapatkan akreditasi yang sama di QAA sendiri. Jadi recently banget kita receive QAA accreditation. Okay? Jadi ini biasanya
Kalau aku sharing ke student-student, itu selalu sharing ke mereka kalau teman-teman pengen kuliah ke luar negeri dengan budget Indonesia, tapi quality-nya quality UK, nah opsinya bisa APU. Nah, kayak gitu. Jadi lebih ke arah sana. Oke. Dan karena kita memang fokusnya lebih ke dunia kerja, makanya kita fokus banget dengan industri revolusi. Jadi biasanya kita kalau sharing ke student, kita selalu bahas tentang apa sih yang terjadi di industri, apa sih perkembangan atau perubahan yang ada di dunia kita sekarang. Dan kita pasti sama-sama tahu bahwa kita udah memasuki era digital, di mana banyak banget teknologi baru yang bermunculan, yang meng-create opportunity atau peluang-peluang baru. Nah, makanya jurusan pun jadi lebih beragam, jurusan jadi lebih lebih apa ya kita bisa bilang jurusannya jadi lebih lebih diverse banget nih. Banyak banget jurusan-jurusan baru yang mungkin dulu tidak pernah dengar, tapi sekarang tuh exist. Nah, jadi biasa kita kita sharing, jadi ada beberapa pekerjaan yang pastinya akan growing di era digital dan ada 10 pekerjaan yang akan mengalami penurunan di era digital. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kebanyakan yang declining job ini kebanyakan kan jurusan-jurusan yang atau pekerjaan yang repetitif, pekerjaan yang sifatnya itu pengulangan pengulangan. Itu akan dengan sangat gampang diganti digital atau tradisional, itu akan dengan sangat gampang mereka akan masuk ke apa ya era pengangguran lah kita bisa bilangnya seperti itu. Nah jadi makanya di sini kita selalu bahas tentang fast growing job dan kita bisa lihat di sini 60% 70% ini semua bergerak di bidang digital teknologi. Dan itulah fokusnya APU. Jadi dari data ini kita bisa ngelihat jurusan APU itu sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi kalau teman-teman lihat di sini jurusan APU ini lebih arahnya ke teknologi. Jadi kita punya strong faculty di arah komputer. Kita punya lengkap banget untuk jurusan komputer. Komputernya mau di bidang apapun itu pasti ada di APU. Dan di sini aku udah highlight beberapa jurusan yang uh, growing banget, jurusan yang memang kebutuhan industri cukup besar sekali. Seperti ada cloud engineering, ada IoT, ada fintech, ada data analytics, cyber, AI, buat game, buat website, itu di APU kita ada lengkap untuk programnya. Jadi ini kita memang fakultas, kita bisa bilangnya apa ya, ujung tombaknya dari APU adalah fakultas komputer. Oke, okay? Nah untuk fakultas bisnis sendiri, ini aku yakin setiap universitas itu pasti punya fakultas bisnis, gitu ya. Jadi apa yang membuat fakultas bisnis APU berbeda dan bagaimana kita bisa membantu untuk mengeluarkan brosurnya APU nih ke potential students. Jadi biasa kalau teman-teman ada students misalnya mereka datang untuk mencari jurusan bisnis, pasti kan pemikiran pertama dalam otak kita pasti bukan APU. Kenapa? Karena kita tahunya cuman oh APU ini komputer nih. Nah, sedangkan ini kan anak mau cari bisnis. Nah, gimana caranya kita bisa uh, membuat APU ini menjadi salah satu opsi buat students dengan membahas tentang perubahan industri tadi. Dan kalau kita sama-sama tahu semua bergerak ke arah digital, otomatis jurusan bisnis pun akan growing ke arah digital, ke arah teknologi. Nah, makanya kenapa di APU itu kita fokus sekali dengan jurusan yang namanya digital business atau electronic business di sini. Nah, jadi electronic business ini mereka belajar gimana mereka bisa ngembangin bisnis dengan bantuan si teknologi gitu. Jadi mereka tidak belajar coding, mereka tidak belajar programming, tapi mereka belajar lebih ke arah idenya, kreatif idenya, inovatif idenya dengan mengimplementasi teknologi ke dalam bidang bisnis. Nah, itu salah satu jurusan yang cukup unik banget dan ini yang menjadi banyak istilahnya menjadi pilihan buat banyak student sebenarnya sekarang gitu ya. Jadi ini bisa nih kalian uh, coba untuk mengoffer anak-anak ke arah digital business. Karena digital business ini opsi universitasnya belum begitu banyak. Jadi IT itu salah satu universitas yang bisa kalian offer ke arah digital business. Oke, okay? Dan kita juga punya nih satu jurusan juga yang cukup unik adalah business analytics. Jadi kalau business analytics sendiri kan kebanyakan anak-anak kan pengen analitik nih belajar data tapi nggak mau belajar komputer.
Tapi kalau ada anak-anak yang nggak demen, mereka nggak suka coding programming, dan mereka bisa ngambil opsi namanya business analytics. Jadi business analytics ini mereka belajar data management, mereka belajar data analytics sendiri, tapi mereka tidak belajar coding atau programming kayak anak-anak komputer. Nah, itu bisa di-consider karena data ini masih bisa dibilang masih masuk ke dalam kategori top job gitu. Jadi bisa di-consider. Terus kita juga punya international business, kita ada digital marketing yang mainnya lebih ke arah social media. Jadi ini jurusan-jurusan specialism yang lebih spesifik sebenarnya kalau di APU. Tapi mereka tetap akan mendapatkan general knowledge ke arah bisnis, specialismnya mereka akan belajar lebih di bidang-bidang yang uh, aku tandain di sini. Ya. Oke, terus kita juga ada fakultas ke arah teknologi media dan HI. Di sini kita punya jurusan media and communication. Ini jurusan yang aku ambil. Jadi kita belajar communication, kita juga belajar media. Media ini kita belajar print media, electronic media, dan juga social media. Terus kita juga ada hubungan internasional ini juga nggak banyak nih universitas yang punya jurusan HI, jadi kompetisinya belum begitu banyak sekali nih, jadi bisa menjadi salah satu opsi juga buat student-student. Dan yang terakhir di fakultas ini kita punya jurusan psikologi, dan karena memang basic unitnya ini ke teknologi, ke digital, di psikologi sendiri kita ada apa ya, kita sering itu disebut dengan digital psikologi gitu. Karena ada banyak software-software atau aplikasi-aplikasi yang memang digunakan dalam pelajaran psikologi sendiri. Dan di APU ada satu modul dalam psikologi yang cukup unik, namanya adalah cyber psikologi. Ini kan sekarang lagi booming sekali ya. Makanya kenapa psikologi ini bisa jadi satu consideration juga. Oke. Okay? Terus fakultas berikutnya ini fakultas yang mengenai keuangan, mengenai uang nih ya. Jadi di sini APU ada accounting finance, kita punya banking and finance, dan terakhir kita juga punya actuarial. Nah, accounting and finance di APU itu kita banyak mainnya lebih ke specialism. Jadi kita benar-benar fokus di specialism, dan kita kuat banget di accounting teknologi. Kita juga strong di financial technology, itu jurusan specialism yang bisa di consider oleh student. Dan yang terakhir untuk actuarial tadi sendiri, APU ini dapat akreditasi yang cukup tinggi di IFOA dan SOA. Jadi untuk bidang-bidang professional certification sendiri ya, di sini APU nggak main-main nih, walaupun kita basicnya di teknologi ya, kuatnya di fakultas teknologi, tapi accounting, banking, dan actuarialnya APU juga not bad, karena akreditasi sendiri kita bisa dapat full accreditation dari ACCA UK, CPA Aussie, kita juga dapat dari ICAEW dari US. Jadi ini yang bisa menjadi uh, nilai jual juga untuk fakultas accounting, banking, dan actuarial gitu ya. Jadi nanti mungkin di sesi ini kan karena cukup singkat sekali, jadi aku tidak bisa terlalu detail sekali untuk exemptionnya segala macam. Tapi nanti kita bakal share materinya, jadi kalian juga bisa ngelihat kayak ACCA kita dapat 9 exemption dari 13, IFOA kita dapat full accreditation, full exemption. Jadi setiap poin-poinnya ini akan ada detail ya, berapa subjek yang kita bisa dapatin untuk exemption. Jadi sangat membantu untuk student saat mereka nantinya mengambil professional certified dalam akuntansi, banking, ataupun aktuarial. Oke? Okay? Nah, fakultas berikutnya ini ada kita punya fakultas engineering. Kalau mereka lebih arahnya ke fisika dan kimia. Dan engineering sendiri kita paling strong di mechatronic engineering. Gabungan antara teknik mesin, elektro, dan komputer. Oke? Okay? Terus juga kita ada fakultas jurusan petroleum untuk anak-anak yang larinya ke arah kimia. Dan ini program-program yang sudah diakreditasi oleh Badan Engineering Malaysia di bawahnya Washington Accord. Jadi berlaku di berbagai negara di bawahnya perjanjian Washington Accord. Oke. Okay. Fakultas terakhir ini ada fakultas desain yang arahnya ke kreatif. Dan APU di sini kita punya satu jurusan yang cukup unik juga, namanya industrial design. Kalau teman-teman produk desain sendiri atau industrial design sendiri di Malaysia, itu tidak banyak universitas yang punya program di arah
industrial design gitu ya. Ini juga uh, perbandingan juga nih. Jadi student-student yang suka gambarnya ke arah karakter, ke arah anime gitu ya, itu bisa consider animation. Dan itu adalah semua fakultas yang APU offer. Jadi kita memang tidak banyak jurusan yang kita offer, tapi ya balik lagi jurusannya memang sesuai dengan kebutuhan industri. Oke, dan kita masuk ke durasi. Jadi kalau untuk durasi kuliah rata-rata sama sih APU dengan univ-univ yang ada di Malaysia, rata-rata kita 3 tahun untuk programnya untuk semua jurusan kecuali jurusan engineering. Jadi engineering doang yang 4 tahun kuliahnya, gitu ya. Jadi semua jurusan yang di luar engineering kayak komputer, bisnis, akuntansi, desain, nah itu semuanya 3 tahun. Dan kita juga programnya itu sudah include dengan magang. Jadi ada wajib magang sebelum mereka masuk ke tahun terakhirnya mereka. Dan untuk program master di APU juga ada program master dan program master kita cuma 1 tahun programnya, gitu ya. Dan kalau di sini kita mungkin agak sedikit sharing sendiri ke partner-partner kita juga bahwa market terbesarnya kita untuk recruitment itu kebanyakan adalah grade 12 students. Oke, okay? Nah jadi dari grade 12 students ini mereka langsung direct masuk ke S1, while kalau misalnya kita punya market ke arah international kurikulum yang mainnya ke arah IGCSE gitu ya, O level, itu kita tetap bisa terima dan kita bisa terima mereka either ke diploma atau foundation. Dan requirement-nya untuk diploma itu minimum itu ada 3 kredit. Nah, untuk foundation itu kita minta minimum 5 kredit. Nah, foundation APU ini juga cukup unik. Jadi foundation APU ini programnya itu lebih ke fleksibel, jadi fleksibel program. Kita punya 4 rute untuk foundation, jadi ada rute komputer, rute bisnis, rute desain, sama rute engineering. Jadi anak-anak ini bisa diberikan kayak chapter untuk setiap programnya gitu loh, supaya mereka tuh ada idea, kira-kira nantinya di S1 mereka pengen ngambil jurusan arahnya kemana. Jadi anak-anak yang ngambil foundation di IT, mereka bisa nantinya ngambil S1-nya di komputer atau di bisnis atau di jurusan-jurusan lain. Sama halnya dengan engineering gitu. Jadi foundation kita ini cukup unik karena rutenya tuh ada 4 gitu. Karena biasanya kan foundation cuma ada science atau art. Nah kalau kita ada 4 rute berbeda untuk mereka untuk dipersiapkan masuk ke university level. Gitu. Oke. Okay? Nah, kalau untuk collaboration juga punya, kita juga ada program 2+1 atau 1+2 dengan partner-partner collaboration kita. Dan kita juga punya program dual degree, di mana kita bisa kuliah 3 tahun di Malaysia, tapi waktu lulus kita akan dapat 2 ijazah. Jadi satunya ijazah dari APU, satunya lagi dari The Montfort University from UK. Jadi kita dapat dual degree di 2 sertifikat ini. Nah, uniknya untuk programnya engineering, karena engineering ini 4 tahun program, jadi di ijazah yang UK mereka akan dapat gelarnya master degree. Jadi beda sama yang jurusan-jurusan lain. Jadi khusus untuk engineering, kalau mereka ngambil 2 degree program, mereka akan dapat 2 ijazah dari APU untuk gelar bachelor, dan dia akan dapat gelar master untuk ijazah dari DMU. Jadi ada sedikit unik untuk program ini. Oke? Okay? Dan ini Universitas APU, jadi ini lokasi sendiri. APU itu letaknya ada di Kuala Lumpur. Letaknya itu areanya namanya Bukit Jalil. Di Bukit Jalil ini letaknya itu 20 menit, 15 sampai 20 menit dari Bukit Bintang. Jadi tidak begitu jauh banget, tidak begitu dekat banget dengan city center. Jadi just naik. Kalau dari bandara mau ke Bukit Bintang ini pasti ngelewatin Bukit Jalil dulu. Gitu. Jadi kita pasti tengah-tengahnya. Oke. Okay? Jadi ini adalah kampus kita. Ini center point kita, tempat yang paling ramai di APU. Ini auditorium kita. Terus ini kita ada auditorium, ada classroom. Terus kita juga ada tech lab, computer lab. Nah, computer lab kita ini ada kerjasama dengan Dell dan Apple. Kita ada kerjasama juga dengan Tech4T dan Cyber Intelligence untuk develop cyber security talent zone. Jadi lab untuk anak-anak cyber security. Jadi anak-anak yang ambil jurusan cyber technology, cyber security, mereka akan spend 50 credit hour-nya mereka untuk di labnya ini untuk belajar ethical hacking dan penting. Terus ada juga Cisco Networking Academy, kita kerjasama dengan Cisco. Ada juga Gaming Lab,
kita kerjasama dengan Alienware. Oke. Terus kita juga ada augmented reality dan virtual reality. Ini kita juga ada kerjasama dengan Ministry of XR, company di Malaysia yang kuat banget di augmented reality. Terus ada Financial Trading Center. Ini kita kerjasama dengan Trading View untuk anak-anak yang ambil arahnya ke trading atau fintech. Terus ada juga library, perpustakaannya, Psychology Center. Terus ada Engineering Lab. Terus ada PG Block, postgraduate untuk anak-anak S2, kita punya blognya sendiri. Terus ada Animation and Visual Effect studio, ada Design Studio, Drawing Studio, Designer Workshop, Green Screen Studio. Jadi kita punya fasilitas yang cukup lengkap untuk semua jurusan yang EPU offer. Oke. Dan kita juga punya kelas English, jadi kita punya classroom sendiri untuk language center. Dan untuk language sendiri kita juga offer nggak cuma English, jadi kita punya ada kelas Japanese club, kita juga ada Korean language club juga. Jadi kalau ada mungkin student-student kalian yang pengen cuma datang untuk belajar bahasa, kita ada programnya sendiri. Oke. Terus nih kantin kita, ini Indomaretnya di Malaysia, di kita ada Bila-Bila Mart di dalam kampusnya. Kita juga ada klinik dalam kampus, kita ada gym center, lapangan basket, futsal, volley, itu lengkap semuanya dalam kampus. Terus kita juga punya shuttle bus untuk akomodasi-akomodasi di luar kampus, dan kita juga ada LRT, untuk bus ke arah LRT. Untuk akomodasi sendiri, kalian tidak perlu khawatir karena FU itu salah satu universitas yang memang sangat membantu dalam accommodation. Karena sometimes kita kan sama-sama tahu bahwa akomodasi ini adalah problem di setiap negara ya, di setiap universitas. Memang akomodasi yang EPU offer di dalam kampus itu selalu penuh memang, karena kita sudah punya total 4 gedung, itu ada kurang lebih 1.000 bed di dalam akomodasi dalam kampus sendiri. Kalau kita lihat itu, kita walaupun punya yang di dalam kampus, kita tetap offer juga yang di luar kampus. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau dalam kampus ini penuh, kita tetap membantu mereka untuk dapetin yang di luar kampus. Kita ada kerjasama dengan beberapa akomodasi atau apartemen di luar kampus. Jadi kita tuh ngambil unit di apartemen-apartemen tersebut, terus kita sewain per kamar ke student. Jadi yang kita bisa pastikan adalah semua anak internasional itu pasti dapat tempat tinggal di Malaysia. Nah, bagi mereka yang daftarnya cepat, berarti mereka dapatnya di on campus. Yang bagi yang daftarnya telat-telat nih, yang lama-lama nih, masuknya ke off campus accommodation. Jadi biasanya kalau yang off campus accommodation, EPU akan siapin shuttle bus gitu buat mereka dari off campus akomodasi ke EPU sendiri gitu. Jadi mereka tidak perlu khawatir untuk transport lagi gitu. Jadi sudah disiapkan. Oke, dan untuk yang off campusnya juga, kita ada yang kayak gini lah tipenya ya, apartemen. Jadi ada, sekarang sih kita kerjasama dengan total ada 4 apartemen yang kita kerjasama. Berarti tempat tinggalnya itu under manajemennya EPU. Jadi ini salah satunya M Vertica. Jadi M Vertica ini letaknya itu ada di area KL, jadi area Ceras, kurang lebih itu 15 sampai 20 menit ke kampus. Dan itu akan disediakan shuttle bus. Jadi anak-anak nggak perlu worry untuk transportnya sendiri. Nah, living expenses tadi juga udah di-sharing. Rata-rata Malaysia ya, 5 sampai 7 juta, nggak begitu tinggi banget, mirip-mirip lah sama Jakarta, nggak ada perbedaan gitu ya. Terus boleh nggak kerja di Malaysia? Part-time job boleh kerja di Malaysia sebagai ambasador nih di dalam kampusnya nih ya. Bisa jadi ambasador, helper, technical assistant, library assistant, admin assistant tuh bisa. Dan digaji per jamnya itu 5 sampai 6 ringgit. Jadi part-time job di Malaysia, for your information, tidak bisa menggantikan biaya hidup, tapi mereka bisa menambah uang jajan jatuhnya. Ini lebih ke arah sana kalau untuk Malaysia. Nah, syarat masuknya gimana nih untuk ke S1-nya EPU? Jadi kita menerima anak kelas 12, grade 12, dan kita untuk requirement-nya kita hanya melihat dari nilai ijazah minimum 70, IELTS itu 5 sampai 6,0. Depends sama program yang diambil. Setiap program itu beda-beda
IELTS-nya. Tapi rata-rata di 5 sampai 6,0. Dan FU juga offer scholarship up to 30% tergantung lagi ke nilai ijazahnya. Di FU tidak ada tes masuk, tidak ada seleksi, tidak ada interview untuk scholarship. Jadi untuk mereka mendapatkan scholarship ya bergantung lagi kepada ijazahnya. Jadi kalau mereka pengen dapat scholarship ya belajar rajin. Kalau mereka mau standar-standar aja nih belajarnya ya tidak dapat scholarship. Jadi scholarship FU ini lebih ke arah hadiah sih sebenarnya. Hadiah karena mereka ini doing well di SMA, inilah hadiahnya adalah scholarship. Nah, kayak gitu. Ini adalah comparison untuk in terms of biaya yang tadi aku janjiin di awal slide. Jadi ini adalah comparison sebenarnya kuliah di Malaysia dan kuliah di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini perbandingannya kita ambil apple to apple berarti unit yang setara lah ya. Jadi di Malaysia FU ini setara dengan unit swasta di Indonesia yang memang terbaik di bidangnya. Jadi kalau kita lihat dengan perbandingan uang kuliah dan uang hidup, perbedaan uang kuliah di Malaysia dan di Indonesia itu bedanya tidak begitu jauh. Makanya ini alasannya kenapa banyak sekarang orang tua yang ngirim anaknya ke Malaysia karena perbedaan biaya yang tidak begitu beda jauh. Tapi dengan perbedaan ini mereka itu kuliah cuma 3 tahun, terus mereka menggunakan bahasa juga menggunakan bahasa Inggris, dan yang terakhir environmentnya lebih ke multinational, jadi lebih ke internationalnya gitu dapat. Oke? Okay? Terus kalau untuk admission segala macam ini mungkin simple banget. FU itu tidak begitu rumit banget untuk dokumen sistem dan segala macam. Ya kalau misalnya ada potential student, kalian pengen coba untuk mendapatkan offer letter dulu, feel free boleh kirim ke kita at least passport, rapor, dan application form. Jadi kita bisa mengevaluasi dan bisa issue offer letter. Jadi dari offer letter ini biasanya akan lebih gampang buat kita untuk menarik payment nih. Karena kan biasanya sometimes kita pengen anak ini bayar, tapi ngerasa nggak enak untuk langsung kayak, kamu harus bayar gini segala macam, gini kan. Tapi kalau kita punya offer letter, kita enak untuk ngomong ke student. Jadi kita bisa info ke mereka nih, guys, kamu ada dapat offer letter, surat penerimaan dari kampus. Kamu mau terima nggak offernya? Kalau kamu mau accept offernya, barulah masuk ke registrasi. Nah, barulah payment. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau accept offernya, ya berarti kita tinggal discuss offer letternya. Berarti kamu tidak lanjut ke proses registrasi dan namamu tidak terdaftar di APU. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dia mau accept, barulah dia masuk ke payment Rp2.550. Oke? Okay? Nah, di APU itu sistemnya pendaftaran itu ada 2 gelombang. Gelombang 1 sama gelombang 2. Nah, gelombang 1 itu adalah gelombang-gelombang yang dari bulan Juli kemarin dan akan ditutup di November 2024. Untuk anak-anak yang kuliahnya di 2025 bulan September. Jadi kita tuh biasanya registrasi itu di awal-awal. Jadi di term 1 lah kita bilangnya. Nah, di gelombang pertama ini jika anak-anak register, mereka bisa kunci harga kuliah 2024 sampai lulus. Jadi uang kuliah EPU itu tidak akan naik-naik lagi nih selama anak itu sudah kunci harga kuliahnya. Nah, itu uniknya. Jadi orang tua ini sudah tahu fix budget untuk kuliah di EPU itu berapa karena sistemnya dia udah ngunci harga selama 3 tahun kuliah. Jadi nggak akan ada tiba-tiba nanti tahun depan ikut kenaikan, tahun depan lagi ikut kenaikan, tidak. Jadi dia udah fix untuk uang kuliahnya. Dan yang kedua, mereka itu bisa ngunci bangku beasiswa up to 30%. Jadi dikunci dulu bangkunya 30% beasiswanya. Nanti di tahun depan anak-anak ini akan dilihat nilai ijazahnya masuk kategori ke scholarship yang mana. Nah, kalau misalnya anak ini daftar di gelombang kedua, nilainya tinggi nih di 90, ada kemungkinan dia nggak dapat scholarship. Nah, makanya kenapa kita sistemnya ngunci bangkunya. Jadi harus kunci bangku dulu, baru mereka tahun depan bisa lebih aman, gitu ya. Terus yang ketiga, priority untuk akomodasi yang tadi aku mention selalu penuh yang di dalam kampus. Jadi anak-anak yang register di early, di awal-awal, mereka itu bisa kunci atau booking accommodation dan queue-nya itu mereka masih masuk ke dalam queue yang masih atas lah gitu. Jadi kemungkinan besar mereka bisa dapat akomodasinya di tahun depan gitu. Oke? Okay? Nah, ini juga mungkin aku minta tolong ke teman-teman di sini untuk bantu promosi program kita. Jadi ini adalah program summer camp, kita bilangnya T-Experience lah ya, camp di Malaysia selama 8 hari, 7 malam.
di EPU. Jadi mereka programnya itu dari tanggal 15 sampai 22 Desember. Jadi biasanya ini untuk anak-anak kelas 10 dan kelas 11 atau anak-anak kelas 12 yang masih nggak tahu mau kuliahnya jurusan apa, yang masih nggak ada idea Malaysia itu bagaimana, mereka bisa ambil program 8 hari 7 malam di EPU gitu ya. Jadi mereka bisa kuliah selama, ini kita bilangnya cobain kuliah lah ya, 8 hari 7 malam di EPU. Jadi mereka bisa uh, mencoba workshop di semua bidang ini, robotik lah, AI, data, fintech, semua. Ada total lebih dari 10 workshop yang mereka bisa attend. Dan selain workshop, mereka juga akan ada jalan-jalan di Malaysia. Jadi mereka bakal KLCT tour, mereka akan masuk ke dalam theme park atau water park gitu ya. Jadi ini kalian bisa bantu promosi dan bisa infoin ke student-student. Nanti digitalnya, file digitalnya nanti aku mungkin akan titip di Yes Education, nanti mereka bakal share juga. Jadi ini kita bisa share ke anak-anak yang kelas 10 11 gitu. Jadi memperkenalkan Malaysia. Jadi mana tahu nantinya dia ternyata ngerasa cocok nih di Malaysia. Nah, dia bisa lanjut nanti di kelas 12-nya memilih unit-unit yang di Malaysia. Gitu. Jadi ini program tahunan yang akan kita jalankan. Ini adalah program kedua, batch keduanya kita. Jadi batch pertama itu di bulan Juni kemarin, ini batch kedua kita di Desember. Dan ini kita buka hanya untuk 35 pack aja. Jadi kalau sudah penuh di 35 pack, kita close application-nya. So far yang udah registrasi itu ada 14 registration, jadi sisanya kita masih open untuk seat buat program camp ini. Nah, biaya ini 10.500.000 atau 3.000 ringgit ini sudah include ke semua program ini kecuali tiket berangkat dan pulang ke kotanya masing-masing. Jadi flight tiket tidak termasuk dan makan malam tidak termasuk. Jadi hanya dua ini aja yang not included. Sisanya semua sudah termasuk. Gitu ya. Oke, oke kita lanjut lagi. Dan ini mega career fair yang ada di EPU. Begini company-company yang kerjasama di EPU, kita ada bikin job fair setahun itu 2 kali di kampus. Jadi teman-teman ini, student-student ini pas mereka mau graduate atau pas mau cari internship company-nya, mereka bisa keliling di EPU untuk submit CV-nya mereka. Oke, dan ini juga recently sekali di bulan Juni kemarin, Juni atau Juli kemarin, itu CIMB Niaga kontak EPU untuk dibikinin satu sesi khusus untuk anak-anak Indonesia yang kuliahnya di EPU. Jadi mereka ingin doing recruitment untuk anak-anak Indonesia. Jadi mereka ini saya dari Indonesia nih ya, datang ke Malaysia untuk recruitment. Berarti ini akan menjadi satu apa ya, treat buat anak-anak yang kuliahnya di Indonesia karena persaingan mereka terbuka jadinya kan. Jadi persaingannya jadi lebih ketat karena company Indonesia aja sekarang sudah mencari pekerja dari luar kayak gitu, dan mereka juga willing to pay higher in terms of salary. Industrial training, terus ada program competition. Jadi mereka ada tiap tahun lah kita ada bikin kayak competition hackathon. Jadi mereka anak-anak ini juga sering ikutin um, turnamen, sering ikutin competition untuk menambah pengalaman dan ya nambah income gitu. Ini partner-partner company yang kerjasama dengan EPU. Ini alumni-alumni kita yang udah masuk ke dunia kerja, ada yang di Singapura kerja, jadi ada kemungkinan mereka lulusan Malaysia tapi bisa kerja di Singapura, terus ada yang kerja di Indonesia juga, banyak mereka banyak banget lari ke country-country yang lain gitu, jadi nggak cuma Malaysia, tapi memang kebanyakan kerjanya di Malaysia kebanyakan kayak gitu. Oke, so yeah, that pretty much covering all about EPU. Udah kita cover tentang lokasi sendiri, universitas sendiri, program, scholarship gitu ya. Tapi nanti kalau ada yang lupa tercover, kalau ada question, kita akan bahas juga di Q&A session gitu. Jadi mungkin aku pas balik ke Margaret Oke, untuk ke thank Q&A. you Marinda for the explanation ya tentang EPU, program-programnya, benefitnya, ada on-campus accommodation, off-campus accommodation, scholarship,
Nah, ini kebetulan kita udah ada pertanyaan juga. Nah, mungkin sambil jawab pertanyaan yang Siap. udah masuk, untuk rekan-rekan yang lain, kalau ada pertanyaan, boleh juga di-submit jadi ke Q&A box. Tapi kalau memang maunya speak langsung nih sama Marinda dari APU, boleh raise hand, nanti kita akan unmute. Oke. Ini yang pertanyaan pertama nih untuk scholarship-nya nih yang tadi 30% itu, apakah ada subjek yang dihitung atau itu keseluruhan aja rata-rata nih? Ini Masih Marinda. Bim, sorry. Oke, Ya. jadi untuk scholarship, aha, oke. Jadi untuk scholarship ini yang dilihat adalah total overall semua subjek. Jadi dari ijazah ini teman-teman bisa lihat kan di sini ada rata-rata nih. Nah, rata-rata ini yang akan dilihat. Jadi rata-ratanya nanti minimum kita minta 80 untuk 15%, 85 20%, 90 di 30%. Dan ini hanya dilihat dari rata-rata. Jadi dia tuh bisa, misalnya ada subjek yang lebih rendah, ya ditinggiin lah di subjek yang lainnya. Kita lihatnya di average. Jadi tidak ngelihat per spesifik satu subjek doang gitu. Oke. Dan nggak ada seleksi ya, Oke, sip. langsung auto. Berarti enak Hmm. langsung automatically selama rata-ratanya masuk gitu ya. Berarti rata-rata untuk all subject. Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya juga. Boleh tahu jurusan apa aja yang tidak perlu basic coding untuk masuk? Ini mungkin maksudnya untuk yang IT ya. Oke, jadi kalau untuk jurusan sih sebenarnya ya, kalau di sini kita lihat jurusan yang di FPU ini kan tadi kan memang basicnya kan teknologi. Cuman tidak semua harus ada basic komputernya. Even sebenarnya untuk di fakultas komputer, oh sorry. Nah, di fakultas komputer ini sendiri, walaupun dia fakultas komputer, anak ini tidak perlu punya basic coding sebenarnya. Kenapa? Karena mereka akan diajarkan dari awal. Jadi kita akan kasih basicnya di tahun pertama. Cuman yang kita minta ya mereka harus demen, harus suka dengan komputer sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak ada basic juga nggak ada masalah. Cuman kalau kalau dia apa ya kalau dia punya basic yang akan lebih baik, akan lebih gampang dia untuk mengikuti pelajarannya. Nah ini untuk yang fakultas komputer. Berarti kalau pertanyaannya hanya perlu basic atau tidak, di semua jurusan tidak perlu basic karena kita yang akan kasih basicnya. Tapi kalau pertanyaannya adalah jurusan mana sih yang tidak ada codingnya? Nah, itu jurusan yang kayak bisnis ini. Ini walaupun dia belajar komputer, dia tak ada belajar coding. Nggak ada belajar programming. Dia lebih ke idenya. Sama dengan uh, psikologi, sama dengan accounting, dan lain-lainnya itu di fakultas yang non-computing, non-engineering, itu tidak perlu coding. Dia nggak belajar coding. Gitu. Jadi Oke. tidak perlu basic lah ya. Karena semuanya akan diajarin dari nol, dari scratch. Gitu. Oke, jadi akan dibekali dari awal ya oleh EPU, jadi nggak masalah walaupun nggak bisa coding. Yang penting anaknya memang suka dengan komputer dan mungkin Ya, matematika juga ya, karena kan coding matematika ya jatuhnya ya. Kalau anaknya nggak terlalu enjoy dengan matematika, mungkin akan agak ya, kesulitan nih. Oh, ya, yang penting tuh mereka demen gitu, passionnya ada. Jadi kalau passionnya ada nggak punya basic nggak apa-apa. Tapi jangan udah nggak punya basic nggak ada passion lagi dipaksa masuk ke komputer ya menangis nanti dia kan kasihan gitu. Jadi kita memang betul, ngikutin aja passion studentnya karena di dunia digital ini nggak semuanya harus komputer, nggak semuanya harus membuat. Jadi nggak semuanya harus jadi developer. Kita bisa aja jadi user gitu. betul. Oke, sip. Ini pertanyaan berikutnya dari OSS Bali. Untuk intake 2025 itu kapan ya? Oke, kalau untuk intake di EPU, kita itu punya intake sebenarnya setahun itu bisa 4 kali intake. Nah, untuk S1 sendiri di 2025 kita ada intake Maret, kita ada intake Juli apa Juni kalau nggak salah. Nanti aku share share dari website ya. Itu September Oke, sama November.
Jadi intake-nya yang paling updated September November itu udah yang oh Maret, Juli, September, November. Jadi 4 ini adalah intake kita di tahun 2025 gitu. Tapi untuk anak-anak kelas 12 national curriculum itu pasti masuknya ke September. Itu intake paling gede di Oke. September. Karena kan nilai segala macam visa dan lain-lainnya bakal cuma kekejar di September. Jadi itu yang kita Iya. bisa targetin. Hmm. Oke. Itu Nah, untuk S1 ya. oke sih. Nah, ini next dari OSS Bali juga. Apakah studentnya bisa tetap menggunakan lab di luar jadwal perkuliahan atau hanya saat jadwal perkuliahan aja nih? Boleh menggunakan lab di luar jadwal kuliahan. Even mereka kalau nggak ngambil jurusan tersebut, mau menggunakan labnya juga boleh. Nanti di setiap labnya itu ada jadwalnya kayak jam segini ke jam segini dipakai, jam segini kosong. Nah, kalau kita masuknya yang di jam-jam kosong nggak ada masalah. Bisa, free Oke, juga. sip. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk tentang scholarship-nya. Bagaimana cara maintain scholarship-nya sampai ke year 3? Oke, cara maintain scholarship easy. Cuma 3,0 aja IPK dipertahankan. Jadi kita nggak minta muluk-muluk, kita tidak minta anak ini harus first class, harus A nilainya, no. Kita cuma minta 3,0, which is cuma kredit B lah masihan. Gitu. Itu untuk mempertahankan sampai tahun ketiga. Jadi scholarship APU itu tidak bisa naik, tidak bisa turun, tapi bisa hilang. Karena Oke. IPK. Oke, yang penting maintain IPK-nya 3,0 ya. Oke, ini juga menjawab yang pertanyaan berikutnya untuk maintain GPA, ya perlu di-maintain. Nah, kemudian ini ada berikutnya, how much for the first payment? Apakah beda beda jurusan beda atau semua pukul rata nih? Sama, di APU ini untuk biayanya itu kan ini nih, soalnya yang ini Mhm. yang 3 tahun program, nanti ada yang 4 tahun program lah ya. Ini kita lihat dulu yang semua jurusan kecuali engineering. Jadi yang dibayar pertama kali itu bukan uang kuliah, tapi yang dibayar pertama kali adalah pendaftaran 2.550 ringgit gitu. Jadi ini dulu yang dibayar. Nanti sisanya year one dan miscellaneous fee ini dibayarkan 1 minggu sebelum dia mau berangkat. Oke, ini sekalian menjawab nih, ada yang di bawahnya nanya juga pembayaran pertama yang 2.550 betul. Kemudian Uh-uh. tuition fee-nya dibayarkan 1 minggu sebelum intake start ya berarti ya. Oke, Yes, betul. Berarti bukan di Malaysia bayarnya. Sebelum dia masuk Malaysia. Harus oh, bayar dulu. oke. Nah, ini juga seputar scholarship nih Hmm. sekalian. Untuk tahun pertama aja, kalau engineering sampai tahun keempat atau hanya tahun ketiga nih? Karena kan Sampai keempat. scholarship-nya. Sampai lulus. Oke, berarti all selama yang penting IPK tadi terjaga lah ya. Ya, jadi scholarship itu sebenarnya gede loh. Karena kan dia ngelihatnya dari, dipotongnya dari uang kuliah. Jadi Mm-mm. 15% itu kalau untuk yang 3 tahun kuliah, itu 16 juta per tahun. Terus kalau 30% itu 30 juta per tahun. 30 jutaan per tahun. Ini sebenarnya gede banget scholarship-nya bisa sampai 100 juta kalau untuk yang 3 tahun. 130-an juta untuk yang 4 tahun program. Gitu. Oke, nah ini seputar scholarship-nya juga. Pengumumannya biasanya kapan ini? Biasanya yang Pengum- S1 nih dari National Curriculum. oh, oke. Okay. Dan apakah Pengumumannya butuh reference letter dari sekolah atau guru? scholarship itu nggak ribet-ribet. Yang penting ijazahnya keluar angkanya sesuai dengan yang tadi di-mention. Itu Hmm. ya langsung dapat scholarship-nya auto gitu. Pengumumannya ya pas dia terima ijazah. Oh, berarti setelah dia submit ijazahnya, itu langsung Kita diupdate cover letternya, ada info scholarship ya berapa gitu ya. ya tapi diingat first come first serve basis dia harus register di gelombang 1 gitu anak-anak. Jadi kita encourage mereka untuk register early gitu. Oke. Oke, nah Oke. ini pertanyaan juga berikutnya dari Miss Kezia.
Kalau mau dapat offer letter terlebih dahulu, perlu ada bayar pendaftaran kah? Nggak perlu. Kalau di EPU, offer letternya itu tidak berbayar. Jadi kayak tadi aku mention, boleh submit dulu rapor, pasport, application form. Jadi kita akan issue offer letter. Biasanya offer letter EPU cepat. Jadi nggak lama, 10 menit. Kalau dia direct direct case ya, kayak anak kelas 12 gitu, atau anak SMA National Curriculum, atau IGCSE, pokoknya yang direct case-nya itu paling 10 menit kita udah bisa keluar offer letter. Jadi kalau urgent, infoin aja kalau ini urgent, bisa kita issue offer letternya. Nah kayak gitu. Tapi kalau yang Oke. transfer program gitu, misalnya dari diploma ke EPU, nah itu agak memakan waktu. Mau 5 hari lah, 3 to 5 working days untuk evaluasi. Oke. Jadi Oke. tidak perlu bayar dulu. Bayarnya kalau dia mau register gitu. Jadi kita juga harus kasih tahu ke studennya kalau tidak payment, walaupun gini kita punya offer letter, tapi kita nggak payment, berarti dia belum terdaftar ke EPU, berarti belum bisa mengunci benefit early admission tadi gitu. Oke, I see. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Kalau untuk studinya EPU, ini mayoritas dari negara mana ya? Oke, kalau mayoritas Banyak sendiri kita mayoritas. nggak ada satu negara yang maksudnya dominan daripada yang lain, tapi ya mostly kalau kita sama-sama tahu karena number number maksudnya populasinya memang besar ya, China memang banyak, China, Middle East country, Indonesia. Oke, jadi intinya masih masih banyak dari Asia lah ya. Ya kebanyakan kita kalau kayak dari France, kita ada juga tuh student dari Prancis, itu setahun itu bisa 30-an student karena kita punya exchange bareng mereka Ah, gitu. Jadi makanya tiap tahun mereka 30 student tuh pasti datang. oke. Nah, ini untuk studinya, untuk registernya itu apakah perlu membuat personal statement? Kayaknya nggak ada ya, karena kan dilihat dari rapot ya. Di DPU kan nggak ribet, ini nggak perlu tuh personal statement, perlu buat research tidak. Oke. Nah, ini ada yang nanya juga dari OSS Bali, untuk kuliahnya dalam seminggu berapa kali ya? Oke, jadi kalau untuk jadwal sendiri, itu kan yang ngatur jadwal adalah pihak kampus, pihak EPU. Jadi dia sistem paket gitu loh. Jadi sudah diaturin gitu jadwal-jadwalnya. Tapi kuliah itu hanya dari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu itu libur, terus kelas paling pagi itu 8.30, paling sore akan selesai jam 6. Berarti di luar itu tidak ada perkuliahan. Cuma setiap intake, setiap jurusan berbeda. Jadi kadang ada yang misalnya Senin dia cuma kuliahnya pagi sampai siang. Nanti kelasnya mungkin siang doang. Gitu. Jadi jadwalnya tuh bakal beda-beda setiap jurusan dan setiap intake. Cuman tidak akan melebihi dari timeline yang tadi aku mention gitu. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya dari Jagadispri. Apakah universitas dapat membantu mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan studi? Nah, karena target kita adalah dunia kerja, karena kan dari awal memang kalau kalian notice kita bahasnya selalu mengenai industri dunia kerja gitu kan. Dan memang hmm, tujuan akhir kita, goalsnya kita adalah dunia kerja. Jadi memasukkan mereka untuk masuk ke dunia kerja. Jadi bagaimana EPU ini bisa membantu student untuk masuk ke dunia kerja yang untuk finalnya setelah mereka selesai kuliah. Di EPU itu ada satu departemen namanya Digital Career Center. Jadi Digital Career Center ini yang akan membantu mereka untuk masuk ke dunia kerja. Nah, kalau misalnya kayak setahun itu mereka ada ngadain 2 kali job fair, mega job fair. Kita undang perusahaan itu untuk datang dan buka booth di kampusnya kita, dan itu salah satu cara untuk membantu mereka untuk masuk ke dunia kerja. Kedua, ada juga kita ini di Digital Career Center itu ada sering post lowongan pekerjaan yang available di industri kebanyakan Malaysia sih. Itu kita uh, kasih tahu ke anak-anak lah, kita post nanti mereka tinggal apply. Dan yang ketiga kayak kita di industrial training itu kadang nyari nyari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ya kayak CMB Niaga tadi lah. Itu kan salah satu cara untuk
placement sebenarnya buat anak-anak yang graduate, terus mereka bisa mau balik ke negaranya dan masuk, ya mereka bisa lewat cara-cara yang maksudnya kayak program-program yang udah kita siapin, yang kita buat gitu. Oke, berarti intinya dari APU sudah memfasilitasi, tapi kembali lagi tetap butuh keaktifan dari studennya juga ya untuk join. Benar, student tuh Oke. harus 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 bergerak gitu karena kita tidak ada, karena dari internship pun kita kan ngajarin mereka prosesnya kan. Nah, kita Betul. kan bukan bukan tipe yang kayak, oh uni ini misalnya student ini kita langsung masukin ke company ini, student ini ke company ini. Jadi mereka kan nggak belajar kan kalau sistemnya kayak gitu. Betul Nah, jadi sekali. kalau di kita itu kita ajarin cara gimana mereka buat CV, gimana interview, gimana submit ke company gitu. Jadi kita ajarin prosesnya. Jadi one one day saat mereka graduate, mereka tahu mereka mau ngapain gitu. Oke, sudah cukup tersupport lah ya. Hmm. Oke, nextnya ini kembali ke scholarship. Apakah untuk yang scholarship tadi itu ada kuotanya atau unlimited selama yang penting skor masuk ya dapat gitu? Ya, kalau di EPU itu dia tidak ada kuota kayak maksimumnya berapa angka gitu ya. Tapi first come first serve basis itu tadi. Jadi selama anak itu mendaftar di gelombang satu, mau berapa ratus, mau berapa banyak orang yang daftar di gelombang satu, mereka udah pasti dapat scholarshipnya sesuai dengan nilainya mereka. Tapi yang daftarnya di gelombang kedua, nah itu yang belum bisa mengunci, belum bisa dipastikan mereka dapat scholarship atau tidak. Jadi mereka jatuhnya on hold dulu nih, ditahan dulu nih. Jadi kalau kalau misalnya anak yang dari gelombang satu nggak dapat beasiswa, baru kita lempar lah bangkunya ke anak-anak yang daftar di gelombang kedua, begitu. Oke, berarti tetap lebih bagus studinya daftar Daftar sesegera di mungkin gelombang lah pertama. ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi berikutnya tentang sistem pembayarannya. Untuk pembayaran perkuliahannya itu per tahun atau per semester ya? Oke, kalau di kita di FU itu pembayarannya boleh per tahun, boleh nyicil per semester. Jadi bisa dia memilih mau Oh, langsung setahun sekali bayar, bisa nanti ada hitungannya. Jadi ada filenya gitu. Nanti aku titipin ya ke Margaret ya. Jadi itu oke. totalnya kayak kayak selama 3 tahun itu biayanya harus dikeluarkan apa aja, fixnya berapa. Nah itu ada kayak satu PDF lah. Tadi di luar itu tidak ada biaya lainnya. Itu sudah ada tuh bayar per tahun sama bayar per semester berapa. Tahun pertama, kedua, ketiga berapa itu udah fix gitu. Oke, berarti udah ada langsung payment Udah advice-nya kita untuk buatin. langsung sampai lulus ya. Oke, sip. Nah, ini ada pertanyaan lagi tentang asuransi. Apakah student memiliki asuransi saat sakit sewaktu kuliah? Jadi mungkin ini maksudnya apakah di-arrange-kan oleh APU atau studentnya harus arrange sendiri? Ya, jadi kalau untuk asuransi itu udah sepaket sama visa. Jadi uh, kita student itu bakal dapat insurance dari IMGS itu untuk student itu udah ada paketannya gitu loh. Jadi kalau sakit-sakit, kalau di Malaysia ya kalau sakit itu kan nggak langsung ke rumah sakit. Jadi mereka tuh bisa ke klinik dulu nih. Nah di klinik itu mereka cuman bayar uang admin. Kalau nggak salah aku 40 ringgit. Sisanya kayak uang obat, dokter semuanya udah included. Nggak, maksudnya nggak perlu bayar. Sudah termasuk dalam 40 ringgit itu. Nah, tapi kalau dia mau pakai insurance ini di rumah sakit, itu wajib harus yang rawat inap itu loh, minimum 6 jam. Nah, itu baru tercover. Hmm. Nah, dia ada kayak kuota apa kayak berapa coverage-nya segala macam gitu. Nanti kita bisa share linknya juga. Itu dari IMGS. Memang udah sepaket ya, Um, Mas Islam. Oke, berarti untuk asuransi memang sudah di-arrange-kan oleh pihak imigrasi lah istilahnya ya. Mm-mm. Karena itu ngelink Mm-mm. dengan visanya dan itu sistemnya kayak ada kuota ya berarti ya. Mm-mm. Dia bisa pakai manfaatnya sampai maksimal berapa gitu ya. Bukan yang model Mm-mm. unlimited Mm-mm. kan. Betul. Dia ada kuota, ada limitnya lah gitu. Hmm. Ya Kalau nggak istilahnya salah dua kayak, puluh kayak, ribu per kayak per asuransi per tiket asuransi swasta di Indonesia. sini lah ya kurang lebihnya yang dia ada limit Oh. penggunaannya maksimal setahun. Mm-mm. Sip. Eh, ini kayaknya belum ada pertanyaan lagi yang lain. Dan kebetulan juga waktu kita udah pas nih, udah 1 jam nggak kerasa ya. Aktif semua nanyanya, terus juga untuk infonya juga share-nya
udah lengkap banget dari APU. Tapi just in case kalau misalnya nanti habis dari sesi ini ada inquiry-inquiry yang perlu ditanyakan ke APU, nggak apa-apa bisa kontak aja ke tim Yes Edu. Ada dengan saya, Margareta, Farid, bisa dengan Mas Farid juga. Kemudian bisa juga dengan Mas Franklin. Kalau misalnya memang ada inquiry setelah ini. Dan ini nanti juga recordingnya akan kita upload di YouTube channelnya Yes Education Group. Jadi nanti yang tadi mungkin nggak sempat full joinnya, mau revisit lagi untuk cek via YouTube kita. Oke. Thank you banget Marinda untuk sesinya hari ini. Semoga Thank dari you. agent-agent ini segera banyak mengirimkan student ya. Itu yang Inquiry aku tunggu. bisa. Iya, Ya, itu yang aku menanti. 31. Gimana? Yang tadi deadline 31 Oktober ya itu ya. Ada yang Mm-mm. early itu kan. Jadi masih Betul. masih ada cukup waktu nih, masih ada sampai hari Kamis ya minggu depan. Ya, Mak. Juga untuk semua attendee yang udah join in our next webinar training ya. Thank you, everyone. Thank Thank you ya you. guys ya. Bye. Hmm.